yang akan dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Faizal. Ada hidayatullah ya? Wah, saya disuruh bacakan biografi tetapi baru kenalan tadi sore jadi belum kenal. Ini acaranya santai saja. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Faizal hidayatullah. Penyakit metafisik supaya lebih memudahkan, intinya metafisik adalah sebuah pengertian di dalam Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya segala kunci-kunci perkara yang gaib, hingga daun yang jatuh, kemudian biji yang meletak di kegelapan malam, sesuatu yang kering maupun yang basah, kecuali Allah sudah nyatat semua itu di Lauhul Mahfuz, ya, di kitab yang nyata. Nah, di dalam surat Luqman di ayat terakhirnya, mafatihul ghaib ini ada 5. Kunci-kunci gaib itu ada 5. Ya, tentang kapan datangnya ilmu sa'ah, ya, yakni kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi dalam rahim hanya Allah yang tahu. Kapan turunnya ghaib atau hujan itu juga hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi esok hari Allah juga yang tahu. Dan kapan manusia mati ini hanya Allah saja yang tahu. Terus BMKG gimana itu bisa meramal hujan? Di sini menarik bahwa diksi Al-Qur'an mengatakan ya tentang kapan turunnya hujan itu bukan menggunakan kata mator, tapi ghaib. Al-ghaib dan mator dalam Quran ini berbeda. Kalau ghaib itu adalah hujan yang khusus diperuntukkan, hujan yang mengundang barokah, hujan yang menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah, hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman, hujan yang menimbulkan sakinah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitani wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Ini termasuk ghaib, ya, hujan yang membuat ketenangan dan melenyapkan kegundahan dalam hati. Kan karena nggak sembarangan hujan itu bisa menghilangkan kemurungan dalam hati manusia, bahkan untuk menghilangkan bibit-bibit setan serta meneguhkan jati diri, meneguhkan fokus, ya, meneguhkan pendirian, itu ada dalam ghaib. Adapun mator dalam Al-Qur'an dikatakan banyak sekali. Wa amtarna 'alaihim matarasau, kami hujani mereka dengan hujan-hujan yang buruk. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami hujani mereka dengan bebatuan dari tanah yang kering. Jadi al-matar mencakup hujan yang baik dan hujan yang buruk. Ya, kalau ghaib cukup hujan yang apa? Yang baik saja. Nah, ini sekilas tentang metafisik yang mutlak. Mutlak itu pun ada yang tam dan ghairu tam, yang sempurna mutlaknya dan yang tidak sempurna kerahasiaannya. Yang tidak sempurna kerahasiaannya contohnya adalah alamatus sa'ah. Kapan tanda-tanda kiamat itu datang, yang Allah hanya kabarkan kepada para rasulnya. Kok mati terus? Wah, saringan lagi. Penyakit metafisik ini ada 3. Ada 3 menurut Al-Quran, yakni al-ain. Al-ain pertama, kedua sihir, kedua gangguan jin atau almas. Mana dalilnya? Untuk al-ain, hadis riwayat Imam Muslim. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar lasabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Riwayat Bukhari dikatakan aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah karena ain. Ya, sihir dalilnya ya Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sampai akhir ayat ini menunjukkan bahwa ada sihir, dan sihir itu hakiki, nyata, bukan sebuah takhayul ataupun khurafat. Kalau ada orang nggak percaya santet, ya dia nggak percaya Al-Quran, karena Al-Quran sendiri disuruh menyatakan kita ini berlindung dari penyihir-penyihir perempuan yang menghembuskan mantra-mantranya pada buhul-buhul yang terikat.
wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Kalau sihir adalah sesuatu yang khayalan, yang enggak ada hakikatnya, ngapain Allah firmankan sihir dalam Al-Qur'an? Kan pasti ada bahayanya di situ. Makanya muawwidatan Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan. Di Al-Falaq diantaranya kita suruh berlindung dari kejahatan tukang sihir, gangguan jin. Ayat tentang riba, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ini juga al-mas di sini maksudnya adalah gangguan jin atau kesurupan. Al-ain. Ini mirip saringannya Sasuke. Makanya saya kasih lihat gambarnya itu mata klan Uchiha. Ya. Yang bisa melesatkan Amaterasu. Api hitam membakar itu. Latar belakang kenapa ain bisa muncul? Kekaguman yang diungkapkan secara spontan melalui ucapan dan ekspresi tubuh tanpa mengucapkan doa keberkahan pada yang dikagumi. Misalnya, wah si kojidan pak itu pak. Itu ungkapan ekspresif yang diucapkan melalui mulut sambil ngusap-ngusap apa gitu ya. Ini pernah soalnya terjadi di zaman Rasulullah ketika ada dua orang sahabat ahli Badar, namanya ini Sahal bin Hunayf sama Amr bin Rabi'ah. Si Sahal bin Hunayf ini laki-laki yang punya kulit yang indah, kulitnya mulus, kuning langsat, nggak ada jarbannya, bekas jarban mafi. Ya, sampai akhirnya Amr bin Rabi'ah lihat, wah aku belum pernah lihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Saat itu Sahal bin Hunayf langsung jatuh, nggak sadarkan diri, kejang-kejang dia. Dibawa ke Rasul, mantap tahimun, siapa yang kalian curigai membuat si Sahal seperti ini? Oh itu Amr bin Rabi'ah. Akhirnya diundang sama Rasul, suruh wudu, air bekas wudunya disiramkan ke Sahal bin Hunayf, kemudian kembali sehat seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ya. Jadi hati-hati kalau kagum secara spontan, kalau mau terhindar dari ain ya baca Zikir Petang, nanti akan dibahas di sini. Sasaran ain itu apa? Manusia dewasa, anak-anak, sama benda yang berharga, kendaraan, gadget, rumah, hewan peliharaan, kebun dan lain-lain. Ya. Pemicu munculnya ain, ini prestasi, kekayaan, rupa atau fisik. Mana lanjut ya. Nah ini agar terhindar dari ain, bagi orang yang dipuji, kita kan tidak tahu ya. Kadang orang yang muji adalah orang yang sangat awam terhadap agama. Untuk mengucapkan barakallahu fik aja lidahnya kecetip gitu kan. Jadi kalau kita misal dipuji, maka yang dipuji ucapan masya Allahu la quwata illa billah. Dalilnya ya Al-Kahfi surat ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Ya ucapkan masya Allahu la quwata illa billah kalau memang dipuji sama orang lain. Anaknya dipuji atau dirinya sendiri dipuji, ucapin itu. Bagi yang memuji, misal kita memang benar-benar kagum, maka yang ucapkan barakallahu fik. Kalau susah pakai bahasa Indonesia boleh, semoga Allah berkahi prestasinya, semoga Allah berkahi mobil barunya misal, Allah berkahi HP barunya, ucapkan itu. Jangan wow bagus banget HP-nya, wah bisa rusak habis itu. Betul, ain itu kata Rasul benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain yang bisa mendahulunya. Ya. Jadi bahkan banyak kasus-kasus yang datang itu bukan karena santet atau gangguan jin, tapi karena ain. Bukan hanya menyangkut kesehatan, termasuk gadget baru sehat-sehat aja tiba-tiba langsung nggak bisa diapa-apain, bisa karena pengaruh ain. Maka ucapkan semoga Allah berkahi. Makanya di sini saya katakan, ala ma yaqtu ahadukum akhahu idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Ya. Ini masih satu sambungan sama hadisnya tadi, Sahal bin Hunayf sama siapa? Amr bin Rabi'ah. Atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu dari saudaranya yang membuat dia kagum, maka ucapkan doa keberkahan untuknya. Anak agak cepat ya. Ciri-ciri serangan ain.
Pertama, hilang nafsu makan. Nah, hilang nafsu makan, jadi kurus badannya. Nah, saya harus nonton beliau rajin tirakatan. Mikir kayak ini ya. Keinginan belajar atau bekerja sangat berkurang, bahkan hilang. Ini biasanya ke anak-anak yang punya prestasi tinggi, ranking terus. Kadang-kadang emak-emak itu suka mujinya berlebihan gitu ya. Apalagi bandingin anak sendiri sama anak tetangga. Nah itu tiba-tiba anak yang dipuji-puji sama emak-emak itu, sama wali santri atau wali murid yang lain, tiba-tiba langsung malas belajar, prestasinya turun, hilang fokus, nggak bisa ngafalin. Coba deh kalau ada murid-murid santri-santri yang begitu, coba diruqyah. Jangan-jangan kena ain. Dengan syarat sebelumnya dia memang betul-betul pintar, ya, dan berprestasi. Semangat ibadah turun, males sholat, males sodako. Sebelumnya dia rajin banget, mesti tiba-tiba malesnya luar biasa. Bisa jadi juga karena ain. Emosi yang gak stabil, ini bisa terjadi dengan rasa takut yang berlebih, kemudian rasa sedih, dan juga temperamen. Badan lesu, beberapa penyakit kejiwaan seperti was-was, linglung, sempit hati, kanker, tumor, dan benjolan di tubuh. Saya kasih lihat contoh. Meruqyah orang yang mimisan, sifat dan karakter mimisan gimana? Ngalir ya, ngalir deras. Maka Ibnu Taimiyah itu mencocokkan dengan surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidz zalimin. Nah, di situ diobati menggunakan ayat itu, kemudian dikiaskan banjir bandang mimisan itu seperti banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Maka kata kuncinya, segelnya itu yaitu wa ghidal ma'. Ya, dengan tujuan tabarukan dengan Al-Quran supaya mimisannya berhenti. Ya berhenti dengan izin Allah. Demikian juga Abu Abdillah, ini ada di kitab Al-Itqan, ya, karya Imam Suyuti. Nah itu ada Al-Marwadi pernah demam tinggi. Sifat karakter demam itu gimana? Panas. Panasnya di mana? Di seluruh tubuh kan? Maka Abu Abdillah mengkiaskan itu dengan ayat 69 dan 70 surat Al-Anbiya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi bardaw wa salaman ini yang digunakan sebagai kunci untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit panasnya si Al-Marwati itu. Nah, saya coba karena tumor itu menggunung ya, nonjol seperti gunung, maka waktu itu yang saya baca Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi sebelumnya ada doa untuk ain. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli syarrin min kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dibaca dulu, baru baca lau anzalna, dan baca beberapa ayat-ayat lain yang khusus ain. Itu pecahnya kayak Fanta yang habis dikocok, tau gak? Cerot tuh. Darah nanah itu keluar. Allahu Akbar, semua pada takbir. Ngeri dan kok bisa ya. Sesuatu yang tadi keras banget jadi lembek langsung mancrot, cerot gitu. Enggak jadi operasi akhirnya. Darah nanah itu betul-betul muncratnya itu kayak didorong dari dalam. Cerot. Dan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Saya bisa tahu itu ain kenapa? Karena ada tanda saf'ah di wajah. Saf'ah ini adalah salah satu tanda untuk melihat orang itu kena ain atau enggak. Dan biasanya terlihat pada wajah anak kecil. Saf'ah itu rona wajah yang berbeda dari wajah biasanya. Misal anaknya wajahnya putih, biasanya habis itu jadi keunguan. Nah, jadi ID dong. Biasanya itu kuning-kuningan. Kalau kata Ibnu Abbas itu merah kehitaman, ya, seperti rona-rona dari saf'ah. Nah, habis itu ya saf'ahnya hilang ketika ain itu sudah hilang dengan izin Allah. Ini cara yang salah dalam menangkal ain. Bisa dilihat dari sebelah kiri itu manik-manik jimat yang namanya khamsa. Ya, khamsa. Ini banyak dijual di Mesir. Di pasar namanya Pasar Khan Khalili di Kairo, dekat Jami' Al-Azhar.
Ini saya banyak sekali nemuin kayak gini. Dan banyak wisatawan Indonesia yang belanja ini manik-manik, dikiranya itu gantungan kunci biasa. Astagfirullah, padahal itu jimat. Ya, ini jimat Arab, ini jimat lokal versi Jawa ini. Ini gelang suwuk. Gelang apa? Gelang anti sawan. Isinya sambetan itu. Ada macam-macam ini, rempah-rempah, merica dan lain-lainnya. Ini tidak boleh cara-cara kayak gini, termasuk syirik. Innar ruqa wa tamaima wa tiwarata syirkun. Ruqyah yang terlarang, tamaim jamak dari tamimah, artinya manik-manik yang dipercayai bisa menolak bala, tiwala ilmu pelet, jalan goyang, punjali, semar mesam, syirik kata Rasul. Berarti hukumnya haram. Ya, cara syar'inya ya begini, membaca zikir pagi petang, khususnya ayatul kursi dan 3 kul. 3 kul itu apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Memandikan korban dengan air bekas wudhu atau mandinya pelempar ain. Ini kalau diketahui korban apa pelakunya. Kalau tidak diketahui ya nggak usah. Cukup baca doa ini untuk perlindungan. Ini untuk perlindungan ini. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Kalau sudah kena bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasmik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sudah kena. Ini doa ruqyahnya Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh Labid bin Aqsam. Ya. Nah, ini dihafalkan. Lanjut. Ayat-ayat pemusnah al-ain. Ini mungkin bisa difoto aja ya. Bisa difoto, cekrek-cekrek, udah selesai. Sudah belum? Al-Fatihah, Al-Baqarah 109, An-Nisa 54, Al-A'raf 12, Yusuf 5, 67. Adat. Sekalian pecah atau sekalian gantet. Tafrik ya buat misahin atau untuk asihan. Dalilnya tadi sudah dijelaskan. Al-Baqarah 102 untuk tafrik, untuk pemisah. Asihan ya tadi hadis Abu Dawud, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Ini saya lihat babu litasliti al-wazn fi dzakari aw fil farji taktubu fi jilbi hudhud ya wa qamisil wazn wa tadfunu tahta babil aduwi wa taqra'u suratal humazah wa hadha tilasam. Ini mirip apa? Ini mirip apa ini? Nakal ya. Apa makna litaslitil wazn? Nah, supaya cicak itu dikirimkan ke zakarnya si korban. Bayangkan betapa ngilunya pagi siang malam itu. Apalagi kalau tokek yang dikirim. Dan ini parahnya disuruh baca surat Al-Humazah. Kemudian ditanam di bawah pintu orang yang mau disihir. Jadi kita mesti tahu modus operandi para tukang sihir. Oh, ternyata begini caranya. Jadi jangan ketipu sama dukun-dukun yang mereka itu berbaju seakan-akan orang yang ahli agama, ngobatinya pakai seakan-akan ya memang pakai Quran, tapi ngaku-ngaku kamu yang ganggu anak buah Dajjal. Tahu dari mana? Nah, tapi punya praktek penerawangan. Nah, kamu lihatlah apa yang dilakukan orangnya itu di rumahnya. Itu dukun melakukan praktek pasang sosok, dukun. Nggak boleh yang semacam itu. Nah, lanjut dulu. Mengeluarkan darah dari wanita supaya langsung haid seketika. Nah ini, idza aradta an tukhrijad dama minal mar'ati taktubu hadhihi thalatha at-tilasmat fi kaffika wa tunziruha al-mar'ata fa idza nadarat al-mar'atu yakhrujud damu bi idnillahi ta'ala katanya. Ini lah yang mereka ngerti. Wama katanya punya Syekh Al-Buni. Wallahu a'lam benarkah itu karangan Al-Buni atau bukan, tidak tahu. Cuma banyak beredar di Mesir, banyak kitab-kitab ulama yang kitab-kitab yang disandarkan atas nama ulama. Tadi saya jelaskan tentang salah satu kitab yang disandarkan kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, padahal bukan. Ini salah satu contohnya. Masa iya ulama Islam mengajarkan cara menyantet orang? Ini antum tahu logo Baphomet, pentagram, satanik yang nyembah iblis. Ya. Ini di sini dikatakan. Mana ya? Ini wa idza sawwarta suratan man turidu qatlahu minal fasiqin. Ya, ini fidakhil mukhammas. Ini nih.
Kalau kamu gambar, jadi gambarnya di sini nih, gambarnya di sini, nah, di tengah-tengah muqamas ini, pentagram ini. Zaman sekarang, ini kan zaman dulu ya, belum ada HP. Zaman sekarang udah cekrek HP orang yang mau disantet, di print, taruh di tempat ini. Kalau dia ngerti ilmunya, ya. Habis itu nanti disuruh ditusuk. Ya, ini sumakhud khanjar min hadinin khalis. Ini belati yang terbuat dari besi yang asli, yang murni. Wanqus alaihi, ini disuruh mengukir pada belatinya itu 16 kali huruf to. Nanti tusukkan di sini. Maka bisa untuk membunuh orang yang dituju. Ini jangan diamalkan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan ini supaya antum tahu gimana cara kerja sihir. Babu fi atfin wa tahyijin wa jalbin azimin wa huwa an ta'khudha dibda'an fi sa'atil marih in kana rajulan aw imra'atan wa dhaha bi sikinin qasab wa anta al-mustaqbal asy-syams wa khuddamaha waktub bihi fi qirtasin hadil asma sam'ayil. Ini namanya. Jadi untuk memelet, ataf itu untuk asihan, tahyij itu untuk mengendalikan atau menarik supaya orang itu bisa kita kuasai. Ya, ya ini suruh ngambil kodok, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, disuruh disembelih dengan ini apa namanya, pisau bambu sambil menghadap matahari. Habis itu disuruh ngambil darahnya, kemudian menulis dengan darah itu di dalam satu kertas nama ini nih, ya, cukuplah. Membuat wanita tidak bisa digauli dan membuat orang sakit sampai mati. Ini yang buat orang wanita sampai digauli. Ini nggak bisa digauli sama siapapun ya. Ini salah satu gambarnya. Ini wafaknya ini. Tilasmun namanya. Ini habsul mar'ah alla apa ini? Yujami'u ghairuka. Nah, itu supaya dia itu nggak dijimai sama selainmu. Kasihan ya. Ya kalau yang suaminya, kalau orang lain bagaimana? Tidak boleh. Pasti mereka ngeles di dalam kitab Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikmah yang katanya punya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, padahal tidak mungkin. Ini salah satunya. Satu lagi nggak saya masukkan, lupa. Kalau satu lagi itu lebih jorok, mengobati penyakit katarak dengan darah haid. Ya, yang nggak mungkin lah Imam Suyuti ngajarin kayak begitu kan? Ini nih, mana? Oi. Nah. Pelet api kerinduan, us. Enggak usah. Penentuan elemen sihir berdasarkan zodiak. Nah, elemen ini mirip ini Avatar, The Legend of Aang. Api, angin, tanah, air. Nah, ini berdasarkan zodiak. Ini saya ambil dari kitab Samsul Ma'arif halaman 18. Tuh, mati mulu ya. Contoh nih. Ini apa? Mizan. Mizan itu Libra. Libra itu dari tanggal berapa ya? Oktober lah ya kalau nggak salah. Karakternya ini, karakternya Nariun, api. Berarti disihirnya pakai rokok, pakai asap rokok, pakai bukur-bukur. Nah, ini mereka dukun-dukun pinter loh. Makanya kan kadang nanyain wetonnya, betul nggak? Nanyain weton, nanyain tanggal lahirnya, untuk bisa disesuaikan. Ini orang karakternya paling mudah disihir pakai metode apa? Ya. Ada ini, ada lagi Dalwun. Dalwun itu Aquarius. Ini juga api. Qaus, Sagittarius, Turobi, tanah. Tanah itu bisa menggunakan tanah kuburan. Tanah kuburan juga